Konon alasan kenapa tuan ketiga yang paling berkuasa di New York belum menikah adalah karena 4 tahun lalu, ia memungut seorang gadis tunawisma di jalan. Sejak itu ia menunggu sampai gadis itu cukup umur untuk menikahinya. Namun tuan ketiga sangat melindungi gadis ini, hingga tak ada seorang pun tahu seperti apa wajahnya. Kenyataannya gadis itu sedang duduk di bangku kuliah. 4 tahun lalu kedua orang tuanya meninggal dunia, dan dia diusir oleh pamannya. Dalam keadaan terlantar, ia diselamatkan oleh tuan ketiga. Ternyata bertahun-tahun lalu, gadis itu pernah menyelamatkan nyawa tuan ketiga saat ia terluka parah. Sebagai balas budi, tuan ketiga membawanya pulang dan menjadi walinya. Selama 4 tahun, tuan ketiga merawatnya penuh kasih. Semakin hari gadis itu tumbuh menjadi sangat cantik, dan perlahan tuan ketiga mulai menyukai gadis itu lebih dari sekadar balas budi. Bahkan demi gadis itu, ia rela menurunkan derajat dan melayaninya sendiri. Setiap kali makan, ia yang membukakan udang dan membuang duri. Bahkan saat gadis itu marah dan memecahkan benda antik senilai miliaran, bukannya marah, ia malah bertanya apakah tangannya terluka. Ia bahkan berkata, kalau ingin marah tinggal perintahkan anak buah untuk menghancurkan barang. Namun tuan ketiga khawatir gadis itu masih muda, dan bisa takut jika ia menyatakan perasaan terlalu cepat. Makanya ia selalu menyembunyikan rasa sukanya. Di mata orang luar, gadis itu hanya mahasiswa miskin yang masuk kampus lewat jalur prestasi. Ia kerap dibully oleh gadis kaya raya. Padahal selain cerdas secara akademis, ia juga jenius di dunia pertasan. Bagi gadis itu ujian komputer hanyalah soal sepele. Tapi si gadis kaya terang-terangan mengatakan, semoga surat dropout segera keluar untuknya. Saat itu dosen datang dan langsung memuji gadis itu, karena ia telah menyelamatkan data penting milik kampus dari serangan hacker. Si gadis kaya tak percaya, sampai gadis itu mengeluarkan flash disk dari tasnya. Ia berkata isinya adalah bukti penghinaan gadis kaya di berbagai media sosial. Orang-orang langsung bergosip. Gadis kaya yang tak bisa mengelak pun minta maaf dan pergi. Teman gadis itu mengajak jalan-jalan untuk menenangkan suasana. Di sisi lain, si gadis kaya baru tahu kalau bibinya adalah teman masa kecil tuan ketiga. Ia langsung semangat. Bibinya bilang tuan ketiga mengundangnya ke pesta malam ini, dan si gadis kaya boleh ikut. Kebetulan sahabat gadis itu juga mengajak dia hadir ke pesta tersebut. Meskipun tahu tuan ketiga pasti tidak mengizinkannya keluar, namun karena tak tahan dengan bujukan sahabat, ia akhirnya diam-diam setuju. Si gadis kaya dan bibinya menduga, gadis miskin itu datang ke pesta untuk mencari pria kaya. Mereka berencana mempermalukannya. Malam itu gadis itu mengenakan gaun merah, diam-diam datang ke pesta bersama sahabatnya. Teman-temannya kaget melihat betapa cantiknya ia malam itu. Si gadis kaya langsung muncul dan menyombongkan diri, merasa berhasil merebut cinta pertama dari gadis itu. Padahal gadis itu sama sekali tak peduli dengan pria itu. Saat itu gadis itu mendengar sesuatu. Ia bertanya pada sahabatnya siapa tokoh penting di pesta ini. Sahabatnya menjawab bahwa tuan rumah akan segera muncul. Dan benar saja, saat tuan rumah muncul, gadis itu syok bukan main. Orang itu adalah tuan ketiga. Berbeda dengan sahabatnya yang kegirangan, gadis itu justru panik karena datang diam-diam. Ia berusaha bersembunyi di balik sahabatnya. Tak lama kemudian, si gadis kaya bersama bibinya mendekati tuan ketiga. Bibinya mengaku teman lama. Namun tuan ketiga langsung memerintahkan penjaga untuk mengusir mereka, dan mengatakan bahwa ia sangat membenci wanita berbaju merah. Si gadis kaya langsung menunjuk gadis itu dan berkata, masih ada satu lagi yang memakai baju merah dan tidak punya status apa-apa. Orang-orang langsung menunggu drama. Sahabat gadis itu mencoba melindunginya. Namun tekanan aura tuan ketiga terlalu kuat. Ia pun perlahan menyingkir. Dan saat semua orang menunggu gadis itu dipermalukan, mereka malah mendengar tuan ketiga berkata sesuatu yang mengejutkan. Semua orang langsung terdiam kaget.